langsung seperti sebelah nih, contoh paling gampang. Ada Matahari, ada Indomaret, ada Alfamart, kan beli barang jadi jual, ya kan? Contoh di sini ada Walmart, bicara general merchandise, GameStop Corporation, video game, Best Buy, ya, elektrik, Gap In, apparel, Amazon, buku, musik dan sebagainya. Indonesia, Matahari, Hero, ya, Indomaret, Naga, itu kan tahu sendiri jasa-jasa apa dagang, artinya membeli barang produk dagang, tentukan COGS dan menjual, ya. Kemudian untuk manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi produk, jadi ada proses. Contoh General Motor, kendaraan tuh mengolah, ya, car, truk, van. Samsung, telepon, HP, ya. DLN, personal komputer, bicara komputer. Nike, sepatu, ya. Kemudian Coca-Cola, minuman. Sony Corporation, televisi dan sebagainya, elektrik lah. Indonesia, sepatu bata, ya kan, membuat sepatu. Mustika Ratu, ya, cewek ini pasti bahan kalau cewek. Menjadi ratu, menjadi beautiful, ya, yang sangat luar biasa. Ya. Gudang garam, sigaret atau rokok lah. Mayor Indah, food. Kemudian Kalbe Farah, pasti bicara paracetamol atau bicara obat dan sebagainya. Itu kan pabrik-pabrik ini yang luar biasa besar, asetnya sangat besar, ya. Karena bicara selain kantornya ada, juga warehouse, gudangnya ada. Makanya kalau nanti di balance sheet neraca atau financial position, pasti aset tetapnya banyak sekali yang perusahaan pabrik ini dominan, signifikan sekali. Lanjut. Kalau tadi 3 jenis perusahaan, sekarang ada 3 jenis bentuk perusahaan. Halo, Bapak kedengaran? Kedengaran. Oke. Bapak pakai dua-duanya istilah, ya, biar Anda nanti ketemu dimanapun dan ke depan itu nyambung, ya. Apalagi kalau Anda aktif di luar, kan ada workshop, seminar, ketemu kampus-kampus lain dan sebagainya lah. Bapak positif tingginya. Bentuk perusahaan, 1. Proprietorship, artinya perusahaan yang modalnya dimiliki oleh seseorang. Proprietorship, seseorang. Modalnya dari 1, ekuitasnya dari 1. Partnership, lebih dari 2. Ya kan? Pemiliknya lebih 2. Misalnya tadi kan, kalau proprietorship sendiri itu AG. Yang partnership bergabung dengan teman-teman lain. Kemudian corporation itu terbuka, siapa aja boleh memiliki, boleh membeli sahamnya. Makanya kalau corporation udah TBK, go public. Incorporation. Makanya kalau Indonesia ada dijual di pasar saham, pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia. Kalau sebelumnya Bursa Efek Jakarta. Sebelumnya dulu Bursa Efek Surabaya, BES, BEJ, BI. Nah, Indonesia karena adopsi dari luar bukunya, makanya ada kooperatif atau koperasi. Khusus bahas sendiri di sini enggak, tapi itulah bentuknya, ya. Jenis bentuk perusahaan tadi kan banyak, makanya standar akuntansi Indonesia itu ada 4 standar yang sekarang berjalan, tambah 1 lagi 5. SAK-nya, standar akuntansi keuangan itu artinya pedoman acuan yang berlaku umum, ada acuannya gitu. Kemudian untuk bicara proprietorship lebih sedikit rinci, ownernya by one, artinya pemiliknya hanya 1 individual. Makanya itu ada namanya Joyce. Warung Joyce, PT Joyce 1 aja, namanya Joy. Apa kemudahan effectiveness-nya? Disadvantage-nya itu apa kekurangannya atau kelemahannya? Kalau kemudahannya, kalau sendiri kan mudah, ising. Pembentukannya, permulaannya atau dibuat itu mudah karena sendiri. Tapi low cost organizing, artinya ya modalnya nggak perlu banyak karena biayanya low, rendah atau sedikit boleh. Kan sendiri. Kemudian kelemahan atau kekurangannya, terbatas, limited source, terbatas sumber keuangannya karena hanya 1 modal, ya. Dan tidak terbatas kewajibannya. Artinya hati-hati nih kalau bicara sendiri progresif sama partnership, tidak terbatas kewajibannya. Ingat, kalau Anda punya perusahaannya bangkrut, ya apa boleh buat. Anda punya aset di rumah, semuanya mobil rumah, ya jual untuk bayar kewajibannya. Itu resiko gitu loh. Namanya unlimited, tidak terbatas kewajibannya.
Kemudian untuk partnership lebih dari dua individu atau perorangan. Jadi lebih dari 2. More. Apa keuntungan, kelebihannya? More financial resource. Artinya lebih besar keuangannya daripada yang tadi perseorangan partnership. Karena ya bisa 2 orang, 3 orang. Contoh, kalau Anda punya modal tanah, yang lain punya modal gedung, bergabung. Atau yang pinter bahasa Inggris gabung, pinter komputer gabung. Akhirnya banyak sumber kan gitu loh. Ya. Dan otomatis additional management skill. Banyak tambahan ilmu. Mungkin yang jago komputer, jago hukum, jago ini. Jadi banyak kombinasi atau kerjasama. Sama kayak tadi, unlimited liability, kewajiban tidak terbatas. Karena ini partnership, sama kayak proprietorship tadi. Partnership persekutuan ya, atau gabungan beberapa individu tadi lebih dari 2. Ya. Kewajiban tidak terbatas. Kalau perusahaannya bangkrut, rugi ya Joy and Merte namanya. Tadi kan 2 nih, Joy and Merte. Kalau tadi kan 1 Joy doang. Kalau ini Joy and Merte, 2. Lebih banyak nggak masalah, tapi tetap terbatas ya. Kewajiban tidak terbatas. Kalau perusahaannya lagi bangkrut ya aset perusahaan, rumahnya, mobilnya dan sebagainya dijual untuk nutupin kewajibannya, utang-utangnya. Kemudian untuk corporation ya, organisasi atau perusahaan yang berada pada hukum ya, legal. Makanya tulisannya GM-in. Joy and Mate in itu namanya TBK Incorporation terbuka. Siapa aja itu boleh dimiliki oleh publik, masyarakat umum. Ya, makanya menjualnya bukan di rumah tapi di pasar terbuka, namanya bursa efek. Kalau Indonesia BI, mungkin kalau di Amerika beda lagi, di Inggris beda lagi, di Malaysia beda lagi. Jadi Indonesia BI. Ya kalau Anda nanti pengen investasi, pengen punya perusahaan ya boleh membeli saham tapi melalui bursa efek. Nanti ada namanya broker ya, perantara. Ya. Halo. Ability of sale rates amount, jumlah kemampuan berkaitan dengan sumber daya lebih besar. Kenapa? Pemiliknya banyak sekali dan ini kemungkinan tutup jarang. Kenapa? Issuing stock, bisa menjual, menerbitkan saham. Jadi saham itu tanda kepemilikan, ekuitas. Kalau tadi kan Anda bicara tanah, modal, dari gedung, dari komputer. Ini kalau ini saham kepemilikannya, ya. Bentuknya surat berharga namanya saham. Kemudian salah satu kelemahannya adalah double taxation, ada pajak berganda. Artinya gini, perusahaannya dikenakan pajak, PPh badannya, pribadinya kenakan pajak sebagai penghasilannya, PPh pribadi gitu. Itu salah satu agak sedikit hal yang perlu disikapi. Jenis bentuk perusahaan sudah paham. Oke, lanjut. Value chain of business, rantai nilai sebuah perusahaan, yaitu cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui proses input menjadi output, yaitu produk jasa kepada customer. Rantai nilai artinya urutannya, langkah-langkahnya. Input, kemudian proses menghasilkan produk yang jasa, ya itu langsung ke tangan customer atau pelanggan kita. Terasa bahasanya ya, ya. Sebentar, yang masuk tadi bisa nggak? Oh, belum masuk. Udah pasti. Udah masuk semua ya? Halaman berikutnya. Ya, tadi udah. Halaman 6 namanya nggak bisnis etik, etika bisnis. Halo? Oh, berarti pakai biasa dulu. Oke. Etika bisnis. Sebentar. Kalau ini nampil nggak lagi? Etika bisnis? Okay. Nampil, Pak. Ini Bapak gede tadi kan hanya slide-nya. Etika bisnis. Peranan etika dalam bisnis. Prinsip moral, kalau punya moral, pikiran di hatinya, mengarahkan individu kita semua bertindak disebut etika, attitude, ya. Namun masih sering terjadi pelanggaran etika, skandal. Skandal itu artinya kecurangan atau kecerobohan atau kekompakan yang tidak baik. Skandal itu kan ini kelompok yang melanggar aturan. Ya.
Ada yang salah pada pimpinan atau perusahaan tergantung 3 faktor. Kenapa sih ada kecurangan? Pertama, biasa karakternya orang, ya, individu. SDM itu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, budaya. Tahu sendiri kan? Coba kalau kita pejabat disumpah pocong jadi pocong semua karena budaya susah ya kalau makanya kita nih pemerintah lagi menanamkan program MBKM, artinya karakter buildingnya menanamkan untuk yang bela negara, cinta NKRI dan yang jujur. Makanya perlu tanamkan dari awal ya. Kemudian hukum dan penegakannya. Ini kalau orang melanggar dihukum nggak sih, yang sebenarnya jangan sampai yang benar dihukum, yang salah bebas. Ini yang kadang-kadang kurang lemahnya. Makanya kalau Anda jadi pimpinan nih, tiga-tiganya perlu dicermati. Prinsip moral ya. Tampil nomor 1, hindari pelanggaran. Tampil nggak? Nomor 1 prinsip moral, hindari pelanggaran etika yang kecil. Tampil, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau kerja gini, kita tuh yang sekecil apapun kalau bisa jujur baik ya. Karena belajar yang kecil dulu. Tolonglah mulai sekarang kita itu mahasiswa udah disorot orang menjadi panutan harapan. Yuk kita udah mulai profesional, semester 1 mulai agak mendingan, 2, 3, 4 sampai 8 tuh gila gitu loh. Tolong kalau udah ketemu Bapak itu beda ya. Tolong kita harus profesional dalam berbicara, bertingkah laku, ngomong tuh udah sesuatu yang luar biasa ya. Orang melihat kita ya, kita itu calon pemimpin semua. Anda itu calon gubernur, menteri, presiden semua. Ini tolong udah mulai dari sekarang ini ya. Hindari yang kira-kira nggak benar dari yang kecil apapun. Ngomong yang jujur, tingkah laku yang baik, jangan berbuat yang enggak. Dari sekarang ya. Sekecil apapun kita jujur kalau bisa. Yang kedua, kita tuh mikirnya jangka panjang, jangan sesaat sekarang, jangka panjang. Kita tuh ke depan mau jadi apa dan pengen apa dan menjadi suatu harapan baik dunia maupun akhirat ke depan jangka panjang. Kita berbuat nggak bagus, ya dunia juga, ya akhirat juga gitu loh. Kalau kita baik sama orang, dibaikin sama orang dan sebagainya. Kita banyak amal sama orang, kita sama orang seringin dan sama Tuhan juga cinta gitu. Panjang. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda. Artinya apapun itu ada feedback, hukum karma. Resikolah Anda berbuat kurang baik ya impactnya kurang baik. Anda berbuat baik insya Allah semua menerima dan Tuhan tahu gitu. Ya, oke. Apa sih berkaitan dengan accounting? Ya. Accounting itu apa sih sebetulnya? Akuntansi, akuntansi ya. Kalau akuntan, beda. Akuntan itu profesi. Berkaitan dengan aktivitas jasa, kegiatan jasa. Accounting dapat dikatakan definisinya, pengertiannya adalah sistem informasi yang menyiapkan profit report, menyiapkan laporan. Sistem informasi, langkah-langkah, cara-cara, prosedur, menyiapkan laporan kepada siapa? Stakeholder, pengguna. Pengguna itu banyak sekali. Yang butuh sama kita banyak sekali loh. Internal perusahaan sama eksternal perusahaan. Tentang apa? About economic activity. Tentang kegiatan aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis perusahaan. Bisnis itu perusahaan. Ya. Bisnis atau perusahaan atau enterprise atau entity atau entitas atau organisasi sama aja. Ya, kalau di ekonomi namanya entity, entitas boleh, enterprise boleh. Beda dengan entrepreneurship, beda dengan entertainment, beda. Entity itu perusahaan, ya. Oke, ini ada gambar bisnis stakeholder. Ada gambar ya di tampilan? Belum, Pak. Ada, Pak. Oh, ada gambar bulat, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kok ada yang ada, nggak ada nggak sih? Plus. Nah, sebentar. Nah, udah, Pak. Udah, Pak. Nah, kalau ini kelihatan. Artinya tadi. Oke lah, pakai ini aja. Kalau pakai. Ada, Pak. Ya udah. Gini, pengguna kita itu banyak banget laporan informasi akuntansi. Yang dalam, pimpinan, manajemen pasti. Kemudian sumber daya itu bagian HRD, bagian keuangan, bagian marketing. Butuh kita semua informasi akuntansi. Kalau luar perusahaan, terutama pasti customer pelanggan kita. Kreditor yang meminjamkan kita sama kita. Labor union itu serikat pekerja, makanya Anda ngerti kalau Indonesia itu ada
SPSI. Apa itu SPSI? Indonesia. Apalagi Bekasi Cikarang nomor 1 nih dominan. Labor Union. Apa itu SPSI? Udah kerja kan pada? Nah, itu ngerti. Jadi kalau hubungan informasi ternyata yang memperhatikan kita, mohon maaf saya nggak gitu-gitu amat, artinya salah satu pengaruh juga, yang sampai kita ngerti ada UMP, UMR, moga-moga ngerti ya, UMP, UMR, ada pengadilan antara majikan sama buruh, itu SPSI ada peranan. Ya, artinya informasi akuntansi juga pengaruh. Oh, gajimu kecil banget, ya mereka membantu, misalnya belum UMP, belum UMR, bisa, ya. Apalagi kalau paling tinggi kita di Indonesia Cikarang ya, UMP, UMR ya. Pernah dengar? Nah, nomor 2 misalnya ya, Bekasi, nomor 3 baru DKI, kan gitu ya? Ya Pak. Itu juga salah satu peran mereka juga, ada SPSI dan sebagainya, kebijakan pemerintah dan sebagainya lah. Ya. Kalau dunia namanya ILO, pernah dengar ILO dunia? Makanya belajar organisasi dunia kan ada PBB itu, ya, ada ILO, ada ISO dan sebagainya tuh. ILO, International Labour Organization, ada ISO, International Standard Organization. Kalau Indonesia kan BAN-PT itu loh, Badan Akreditasi. Ya, ada IMF, bicara International Monetary Fund. Utang negara kita kan dari sana luar negeri, terutama PBB kan ada organisasi Bank Dunia, IMF. Ya. Kemudian SEC bicara Securities Exchange Commission, artinya kalau kita itu ada Bapepam ya, Bapepam, Bappenas, pernah dengar ya? Badan Pengawas apa? Badan Pengawas apa? Bapepam, Bapepam, Bappenas, hubungan dengan pasar modal, jadi ada hubungannya. Kemudian itu ada IRS, ya, Internal Revenue Service. Kalau kita itu namanya DJP lah. Ini karena Amerika semua ya. DJP itu apa? Direktur Jenderal Pajak. Jadi semua berkaitan dengan pelayanan pajak, jasa pajak itu kan oleh Menteri Keuangan turun ke DJP, turun ke APP dan ke sosialisasi ke rakyat atau wajib pajak semuanya. Oke, itu penggunanya luar biasa, internal, eksternal. Caranya gimana memberikan informasi, terutama kalau informasi keluar itu harus standar umum, namanya GAAP, General Accepted Accounting Principle. Kalau Indonesia namanya PABU, Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Ada acuan namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan ya, Indonesia. Oke. Who use accounting data? Siapa pengguna informasi data atau data akuntansi? Wah, itu banyak sekali. Makanya nanti Anda pintar semua. Makanya Anda belajar akuntansi kan di banyak sekali. Ada akuntansi untuk pajak, akuntansi audit, untuk informasi, akuntansi cost. Makanya belajar supaya bisa memberikan informasi data apapun akuntansi siap, cepat, dan akurat, lengkap. Ya, lanjut. Ini prosesnya. Informasi berkaitan dengan informasi kepada pihak-pihak stakeholder tadi. Caranya apa? Tolong dong identifikasi siapa penggunanya. Pengguna itu kan banyak sekali, jangan kasih semua kalau nggak perlu, ya kan? Siapa sih yang pengguna sama kita, hubungan sama kita, ya. Kemudian siapa saja itu banyak. Nah, sekarang masing-masing pengguna itu beda-beda. Kreditur beda, dengan pemerintah beda, dengan pelanggan beda. Makanya dinilai apa kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian setelah tahu siapa aja pengguna, kebutuhannya apa, kita desain, kita rancang. Kalau pakai manual, banyak kertas kerja, Anda siap menulis tangan dengan rapi. Makanya menggunakan komputer itu alat untuk alat untuk memberikan informasi yang biar cepat dan akurat. Tapi harus profesional ya gitu. Kemudian setelah dapat informasi mengenai datanya, pengguna kita dan sistemnya, makanya dalam merancang informasi tadi Anda ngerti komputer dan akuntansi dan bahasa Inggris dan sebagainya. Artinya biar informasi tadi itu maksimalnya sampai belepotan nggak jelas gitu ya. Ngerti ilmu, makanya kita belajar di Sordia, moga-moga cocok lah, banyak ragam ilmu kita padukan, kita bisa memberikan informasi apapun dengan lengkap, cepat, akurat, valid ya. Jadi satisfaction, kepuasan semua pihak. Kemudian kalau udah dapat formulanya, kita mencatat rekod ekonomi, transaksi ekonomi dicatat ya, atau peristiwa bisnis. Kalau udah mencatat semua dalam komputer atau manual, prepare accounting report. Jangan lupa prepare, menyiapkan, menyusun, membuat
informasi laporan akuntansi. Itu laporan akuntansi. Akuntansi itu kan banyak banget. Di dalam akuntansi itu di dalamnya ada pajak, ada cost, ada audit, ada sistemnya, ada banyak analisisnya. Karena pajak sama audit itu bagian akuntansi, makanya kita induknya itu akuntansinya. Oke. Kemudian professional accounting. Anda mungkin berpikir bahwa semua bidang akuntansi adalah sama. Namun Anda akan menemukan beberapa bidang spesialis akuntansi dan prakteknya. Makanya ada 3 aktivitas akuntansi. Pertama, identifikasi. Apa identifikasi ini? Pertama-tama itu Anda semua kegiatan itu belum tentu transaksi. Semua kegiatan di dunia ini belum tentu transaksi di dunia atau di perusahaan. Nah, yang disebut transaksi jika ada perubahan posisi keuangan, event economic select. Jadi kejadian event tadi, event itu kegiatan, kalau sebagai ekonomi disebut dengan transaksi. Nah, transaksi itu adalah perubahan kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan. Ada yang tambah, ada yang kurang gitu loh. Maka disebut transaksi. Kenapa itu transaksi? Karena ada buktinya. Nah, makanya akuntansi nanti semua bukti-bukti dokumen transaksi semua harus rapi dikumpulkan. Harus manual ada, di komputer ada. Supaya apa? Suatu saat diaudit selama seminggu, setahun, 5 tahun masih ada. Itu harus wajib. Nah, diaudit biar semua wajar. Jangan disclaimer expert tidak wajar semua ya, tidak melakukan pendapat. Ya, transaksi tadi kemudian dicatat recording, pencatatan. Ya, recording, klasifikasi, summarizing. Nantinya pencatatan, pengelompokan dan peringkasan. Ini namanya disebut dengan accounting cycle. Nanti kita jalankan semester ini dan mata kuliah ini. Pencatatannya kita satu persatu langkahnya ada. Makanya jangan nggak masuk ya kalau nggak sakit, minta sakit atau minta izin. Ya, kalau bisa nggak masuk pun juga jangan mati suri, tetap boleh, tapi tahu diri, tanggung jawab, baca sendiri itu semua materinya atau bukunya. Ya, rekod yang mencatat menggunakan accounting cycle, siklus akuntansi. Sebentar, ketakutan yang masuk. Oke. Kemudian kalau udah dicatat menggunakan siklus akuntansi, accounting cycle, jangan lupa diinformasikan, komunikasi, laporan, prepare accounting report, menyusun membuat laporan akuntansi, communication. Komunikasi itu bukan hanya ngomong, tapi tercatat, tersirat, tertulis, mana. Selain kita melaporkan bagus, kita juga menjelaskan ngomong dong gitu loh. Itu kita ya, jangan lupa. Kalau ada rapat atau sini kan bisa tugas di kantor luar nih, atau dari tolong laporannya kamu sekalian presentase, kan begitu ya? Pikirnya begitu ya semua ya. Kita tuh mikirnya jangka panjang dan profesional. Anda membuat laporan yang bagus, jangan lupa kamu menjelaskan loh. Ya gitu. Nah, tadi semua cara mencatat sudah, melaporkan. Jangan lupa terakhir ibu-ibu itu di bawah analisis and interpretasi. Laporan keuangan tadi dibaca, ditelaah, dipahami karena diambil keputusan. Jadi untuk menilai perusahaan itu sehat atau tidak, buruk atau tidak, bukan dari gedungnya lantai 8, dari tanahnya luas, dari SDM-nya enggak, tapi dari laporan keuangan. Selama kalau bisa tren 3-5 tahun. Misalnya kalau kamu ingin investasi beli saham perusahaan orang atau perusahaan lain tuh, lihat tren selama 3 atau 5 tahun. Ya. Lanjut. Inilah ruang lingkup akuntansi finansial. Ini kamu dapat mata kuliah semua nanti di kampus kita, alhamdulillah tuh. Ya, sudah ada ya. Pertama akuntansi keuangan, financial accounting, intermediate tuh. Anda menyusun laporan keuangan pasti bisa di situ. Dasarnya SAK, standar akuntansi keuangan. Kemudian kalau dapat cost accounting atau biaya, dapat manajemen accounting, akuntansi untuk manajemen internal. Informasi siapa pimpinan kita harus kasih. Pimpinan kan galak tuh, sok tahu juga. Saya minta ini itu harus siap kamu. Makanya belajar akuntansi siap manual bisa, komputer harus wajib. Ini Pak langsung buat semua ya. Auditing, Anda kalau bisa nanti juga belajar mengenai pemeriksaan. Makanya jenis auditor 2, auditor internal atau eksternal. Kalau internal itu Anda karyawan perusahaan, tidak melakukan opini tapi hanya menemukan masalah, hanya saran masukan. Tapi kalau
auditor eksternal, KAP, kantor pabrik kalau bisnis untuk swasta, kalau di government kan BPK, BPKP itu, kalau swasta KAP mengeluarkan opini, pendapat yang ada disclaimer, adverse, and qualified, dan macam-macam itu ya. Nah itu pemeriksaan, harus tahu. Nah untuk memeriksa kan harus tahu dulu yang membuat, masa memeriksa nggak ngerti membuat laporan keuangan itu. Makanya kita belajar membuat laporan dulu baru bisa mengaudit, dan sebaliknya bisa sinergi ya. Kemudian cost accounting, bicara biaya, ngerti jenis biaya, ngerti biaya produksi, ngerti mana fixed cost, variable cost, mix cost, dan macam-macam, ngerti biaya semua. Anda kuliah pun ada 2 biaya loh. Fixed cost biaya tetap per bulan berapa, per semester berapa, variable cost tuh melengkapi nih kita sampai kampus atau belajar selesai gitu. Semua biaya, fotokopi, beli buku, beli modul, jaket alma mater, kemudian fotokopi, itu biaya variabel, dihitung-hitung ternyata total cost-nya sangat besar. Anggap aja misalnya fixed cost per bulan Anda itu sampai 8 semester 50 juta. Ternyata total cost semua kalau menjadi sarjana akuntansi, sarjana SE, swadaya, sarjana manajemen, ternyata sampai 100 juta. Kenapa? Fixed cost tambah variable cost gitu. Cost, maka belajar cost accounting. Sektor publik, akuntansi, belajar perusahaan pelayanan masyarakat, ya, publik umum, ya. Nanti belajar government, pemerintah pusat, daerah, yayasan, rumah sakit, LSM, dan sebagainya. Ya. Itu untuk namanya non profit, tidak mencari untung. Kalau yang profit, belajar PSHK terutama. Kemudian belajar pajak. Nah, di swadaya banyak banget mata kuliah pajak, ada pajak 1, pajak 2, praktek pajak, manajemen pajak, seminar pajak, dan sebagainya. Audit tadi juga sama, pajak audit 1, audit 2, praktek audit, seminar audit, dan audit banyak juga sama ya. Kemudian belajar accounting information system, sistem informasi akuntansi, cara-cara menggambar flowchart-nya, prosedurnya harus tahu. Akuntansi produksi gimana sih langkahnya, prosesnya, outputnya, akuntansi penjualan, akuntansi pembelian, akuntansi lain-lain. Tapi kalau manajemen ada sendiri namanya SIM, sistem informasi manajemen. Jadi ngerti flow-nya, flowchart atau prosedurnya harus tahu. Ya. Belajar namanya urutan, sistemnya, belajar sistemnya. Kalau start gambarnya apa sih, proses gambarnya apa sih, ending gambarnya apa, ada bulat, lonjong, kotak, itu ada artinya kalau di akuntansi. Oke. Profesional accounting. Nah, ada accounting swasta sama akuntan publik. Accounting swasta belajar untuk berkaitan dengan yang bekerja pada perusahaan. Kalau bisa Anda nanti di perusahaan itu sebagai kontrol sama trisur, akuntansi sama bendahara. Nah, kalau memberikan jasa akuntansi namanya akuntan publik. Makanya ada namanya KAP, kantor akuntan publik, ya, wirausaha. Kalau di pemerintah namanya BPK, BPKP. Nah, kalau Anda bisa masuk ke situ luar biasa untuk PNS itu. Berarti linear dengan ilmu Anda akuntansi. Inilah profesional sertifikat. Sertifikatnya itu kalau Anda gelar-gelar ke depan, ini keren sekali nih. Kalau resminya ini, ya. CIA, CPA, CMA. CMA itu apa? Sertifikat untuk akuntansi manajemen. Sertifikat. CPA, sertifikat untuk akuntan publik. Ini yang orang-orang, kalau kita kan syarat ada CPA itu kan kalau profesi di KAP, akuntan publik kan Anda nanti kan sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi ya. Lanjut ke profesi ada AK, CA, CPA itu loh. Jadi harus pakai itu kalau menjadi kerja di KAP, ya, mendirikan KAP. Kalau stafnya sih nggak perlu. Tapi kalau yang punya, ya berarti punya sertifikat profesi. Atau CIA, internal auditor. Ini gelar-gelar yang luar biasa. Minimal 2 tahun berpengalaman, ujian negara, dan sebagainya. Moga-moga Anda ngerti ke depan gelar-gelar profesi ya. Misalnya tadi agitnya pendek sih, tahu kok dipanjangkan agit, SE, atau SAK, CA, CPK, CPA, Mafis, ya, CMA. Kalau belum tambah haji, waduh, kartunya nggak muat. Kan gitu, itu luar biasa. Undangannya juga enak nih kalau undangan kawinan. Oke. Lanjut. Akuntan yang bekerja untuk suatu perusahaan memiliki berbagai pilihan karir. Jadi sebagai akuntan, Anda itu sarjana akuntansi, banyak pilihan karir itu. Gajinya udah ada kalau di buku, lihat buku yang, kalau Anda punya buku referensinya, yang buku itu. Gajinya mulai dari 2 juta, dari UMR lah bahasanya. Ini kan buku lama dulu, artinya buku yang sudah terbitan tahun yang lalu lah.
Tapi yang adopsi kan karena bicara UMP UMR ya. Kalau SMA itu berapa, S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, luar biasa. Contoh kalau nggak salah kita dosen aja lah. S2 berapa, yang doktor berapa, profesor itu udah beda, tunjangannya udah beda. Makanya itulah Indonesia masih perlu formal. Kayak Anda kerja pun masih perlu. Tolong menerima S1, bisa komputer, IPK-nya 3,9, bisa little gaul, kan begitu. Itu pengaruh sama nanti payroll-nya gaji. Ya, beda dengan nggak kuliah, karena Indonesia masih formal. Beda dengan perusahaan luar negeri yang dinilai kinerja. Gitu. Tapi apapun ilmu tetap mendukung. Anda jadi dosen minimal S2, jadi guru kepala sekolah SD SMA juga minimal S1 tambah akte. Gitu. Kalau dosen selain punya minimal S2, punya nidon, punya kepangkatan, sebagainya syaratnya ada. Jadi menteri pun juga harus misalnya, ya kita jangan bicara, mohon maaf ya, mungkin salah satu contoh kan bukan dokter, profesor misalnya si yang tenggelam kapal itu kan. Tapi kan rata-rata yang dianggap para pejabat itu yang profesional, artinya ada keilmuan bidang khusus, ada dasarnya gitu loh. Jadi jangan samakan dengan Pak Dit, situ langsung jadi menteri, jangan samakan, kan itu hanya 0,sekian%, jangan samakan. Kamu ngelamar kerja aja tuh jangan S1, S2, S3 atau ya, cara berpikirnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Principle accounting ya. GAAP tadi apa? Atau PABU ya. GAAP atau apa? General Asset Accounting Principle. Prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntan keuangan mengikuti PABU, prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam menyiapkan laporan. Jadi nanti kita dalam bekerja dalam measurement, pengukuran, recognition, pengakuan, recording mencatat, dan reporting melaporkan harus acuannya prinsip akuntansi berlaku umum. Ya, kenapa? Karena pemangku kepentingan stakeholder tadi banyak sekali. Kalau menurut kita dia itu nanti ngaco semua, nggak fair, orang bingung. Ya. Kita harus seragam semua dulu, satu persepsi itu bahasanya. Nah, GAAP atau PABU tadi, ya, IAI ya itu adalah organisasi ikatan akuntan, jangan pakai akuntansi ya, akuntan, profesional tadi kan. Ikatan Akuntan Indonesia membentuk namanya DSAK. Ada komisinya, kalau DP itu ada komisi, ada bagian-bagiannya ya. Jadi IAI, Ikatan Akuntan Indonesia menyatukan, membentuk suatu organisasi, membentuk DSAK, Dewan Standar Akuntansi, yang membuat, dikasih kewenangan dalam membuat standar akuntansi di Indonesia. Gitu loh, ya. Menerbitkan standar akuntansi, di Indonesia. Nah, adopsinya selama ini adalah adopsinya kita buat standar itu dari USGAP, United States Amerika Serikat. Dan kalau perlu pakai IFRS, International Financial Reporting Standard. Amerika kan suatu negara memang sangat maju, makanya kita buat acuan. Kalau Anda kuliah nanti doktor profesor di Amerika luar biasa, tuh emang lulusannya luar biasa. Tapi lebih baik kalau kita menggunakan yang sudah global, IFRS, International Financial Reporting Standard, standar pelaporan keuangan internasional. Kita itu punya buku acuan namanya SAK ini, SAK tahun 2000 udah diadopsi ya, udah sampai 2012 dan macam-macam ya. Terutama untuk PSAK nomor 1 masalah laporan keuangan, PSAK nomor 2 masalah cash flow dan sebagainya ya. Ya, moga-moga nyambung dulu. Nah ini IFRS berkaitan dengan International Financial Reporting Standard. IAI adopsinya IFRS menyusun standar akuntan Indonesia. Nanti tahapannya bisa dibaca karena di bukunya sebenarnya nggak ada Bapak tambahin karena biar ngerti perkembangan akuntansinya ya. Nah Indonesia tadi udah nyebutin di depan ya, jenis dan bentuk ragam perusahaan banyak sekali. Makanya di Indonesia ada 4 pilar, 4 standar. SAK PSAK, SAK Etap, SAK Syariah, SAK SAP. Tambah satu lagi adalah SAK EMKM. Ya. Ekonomi mikro itu loh. Termasuk koperasi lah ya. Mikro menengah bawah itu EMKM ya. Jadi kayak kampus ini SAK-nya beda. Perusahaan Anda kalau bisnis beda. Kalau government pemerintah beda standarnya. Ya. Kalau syariah pun beda, bank syariah, lembaga syariah, asuransi syariah beda.
Etap itu apa? Entitas tanpa akuntansi publik. Oke. Prinsip akuntansi ada 4. Bisnis entity, entitas usaha. Ya. Kalau gini, unit entity artinya gini, kalau Anda nanti wirausaha, entrepreneurship punya perusahaan tuh, usahakan dimanapun, ini kita ya, takutnya orang lain enggak, tapi kita harus ya. Kalau Anda punya perusahaan, kamu tuh pemiliknya nggak usah kerja. Tinggal nyuruh manajemen aja, artinya pimpinan, manajemen top, middle low, middle top, siapapun, itu karyawan Anda. Kalau di sini kan ketua. Nah, kalau di negara kita ada presiden itu manajemen namanya. Pemiliknya nggak usah kerja, tinggal ngopi-ngopi, jalan-jalan, tidur, menerima laporan, menerima hasil. Itu akuntansi bilang si owner sama manajemen nggak boleh ikut campur, karena si manajemen akan lapor kepada owner, pemilik. Dan laporannya jangan digabung-gabung sampai di rumah dilaporkan di kantor bawa pulang ke rumah. Inilah akuntansi keren banget, terpisah antara milik pribadi sama perusahaan. Ya. Kemudian konsep biaya, cost konsep, ya mencatat harga pertukaran, biaya akuisisi, biaya perolehan dalam mencatat akuntansi. Jadi nanti mencatat itu kan kita pakai cost acquisition apa book value, nilai buku atau market value, nilai pasar, itu ngerti dulu masalah konsep biaya. Kemudian konsep aktivitas, tujuan mengharuskan agar catatan dan laporan harus ada bukti, jadi nggak boleh ngarang, ada bukti, buktinya ada semua, bukti transaksi, bukti dokumen, manual ditata dengan baik, di komputer juga baik, nanti diarsip minimal 5 tahun wajib. Yang lebih dari 20 tahun nanti boleh dihilangkan, dihanguskan, dibakar. Dikiloin hati-hati, yang sifatnya rahasia jangan ya. Ya, moga mengerti. Kemudian konsep unit measurement, konsep unit pengukuran, measure itu pengukuran. Mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan moneter. Jadi kalau nanti jumlah ini misalnya kendaraan, berapa jumlah kendaraan? Ada jumlahnya. Oh, 1 unit kalikan per unit. Ya kan, misalnya harga pokok produksi berapa produksinya? Kan nggak mungkin ngitung barang di gudang tuh. Oh, unitnya berapa kali per unit berapa dijual, itu total namanya, ada unit. Rp, yen, dolar. Kalau kita kan pakai Rp, ya kan? Harus ada satuan. Makanya nulis di buku dimanapun tolong kalau namanya unit monitor Rijksmargin. Moga-moga di komputer ya. Komputer kan di toolbar itu ada namanya margin. Ada top, bottom, left, right, just type, ngerti itu. Kalau unit monitor harus Rijksmargin. Kalau center tengah salah, left salah. Hati-hati itu, Bapak ingat saya. Belum tentu skripsi orang misalnya tesis itu benar, belum tentu itu. Kalau nggak ngerti akuntansi komputer, dia benar tapi belum tentu tepat gitu ya. Oke, kita udah mau masuk ke tujuan kita, mencatat transaksi menggunakan accounting equation. Sebelum masuk, ada pertanyaan? Takutnya Bapak soalnya nggak kedengar. Halo? Oke, ada pertanyaan nggak? Atau pura-pura nanya boleh? Jalan, lanjut dulu. Iya, Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Accounting equation atau persamaan akuntansi. Suatu pernyataan, karena persamaannya itu suatu pernyataan ya, yang menunjukkan hubungan antara aset dan kepentingan atau kepemilikan. Ya. Aset sama dengan liabilities plus equity. Kalau bahasa Inggris kan aset, ASSETS. Indonesia ASET, sama aset. Aset kalau istilah lain kan ada harta, kekayaan, aktiva. Boleh, tapi yang tepat aset. Sama dengan liability plus equity. Liabilitas Indonesia atau hutang atau kewajiban. Yang tepat, tadi semua benar ya, semua yang ada harta hutang, tapi yang tepat benar adalah aset. Ya, kemudian liabilitas dan ekuitas. Mungkin orangnya modal, boleh kepemilikan, tapi yang benar ekuitas. Aset kita berasal daripada kewajiban dan ekuitas setoran pemilik. Ya, ulangi. Aset itu adalah sumber daya ya dari owner itu pemilik.
aktivitas kita, sumber daya kita, aset kita berasal dari setoran pemilik, ya, dan dari kaitan dengan dari kewajiban. Kewajiban apa sih? Hak kreditor. Kenapa hak kreditor? Karena meminjamkan uang sama kita atau kita punya hutang sama dia. Owner, hak owner. Kenapa? Nanti si owner itu dapat namanya pendapatan disebut dengan dividen atau saldo. Jadi aset kita nanti kalau ada pendapatan laba, makanya ada laba tuh. Contohnya gini, di income statement laporan laba rugi, ceritanya dulu biar wacananya paham ke depan, walaupun kita belum buat ya. Yang lain mungkin juga mesti kapin. Income statement atau laba rugi rumusnya formula seperti ini, contoh. Sales penjualan dikurangi dengan COGS, cost of goods sold, harga pokok penjualan, gross profit, laba kotor, gitu ya. Dikurangi dengan expense operation, beban operasi menjadi income operation, laba operasi. Dikurangi dengan bunga dan pajak menjadi net income, laba bersih. Nah, laba tadi itu kita bukan diam, kita berikan sama dia lagi apa namanya? Dividen, laba yang dibagikan. Gitu loh cara berpikirnya. Jadi dikembalikan pada ownernya itu dividen gitu. Pemilik perusahaan namanya di saham. Ya, kalau punya saham berarti punya dividen, yaitu mendapatkan laba yang diberikan dari perusahaan yang kita miliki atau yang kita beli tadi. Jadi equity itu kepemilikan namanya, ekuitas itu pemilik. Kalau bahasanya modalnya gitu loh, ya. Oke, kita contoh mulai pelan-pelan ini. Udah mulai contoh, deskripsi dan ilustrasi bagaimana transaksi bisnis dicatat dalam persamaan accounting equation dan pengaruhnya pada masing-masing elemen dasar persamaan akuntansi. Ya, aset sama dengan liability plus equity. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas Indonesianya. Apa sih transaksi? Itu ada bentuknya, ada transaksi, ada cek, ada kwitansi, ada faktur. Atau penjual, pembelian, macam-macam kwitansi itu namanya bukti. Termasuk Anda kuliah kan ada itu bukti slip bank itu disimpan, jangan lupa. Menjaga siapa tahu di sana hilang, di keuangan atau kampus hilang, kamu punya. Ya. Mau pembayaran, nanti mau KRS, mau transkrip, mau data apa, disimpan, jangan lupa. Kita menjaga, ada backup. Transaksi adalah peristiwa atau kondisi yang ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas. Intinya apa? Transaksi adalah posisi keadaan yang mempengaruhi posisi keuangan. Artinya ada perubahan, ada berubah, bertambah, berkurang. Maka disebut dengan transaksi. Apa buktinya? Itu tadi banyak dokumen. Ada cek, kwitansi, faktur, dan macam-macam diarsip supaya nanti bisa dicatat. Oke. Yuk kita pelan-pelan mencatat. Udah bisa membuat laporan keuangan ini, kita mudah dari transaksi melalui persamaan akuntansi. Kita mulai pelan-pelan, sabar, senyum, dan harus bisa. Oke, contoh pertama. Halaman 17 ada. Halo semua? Oke. Yuk pelan-pelan. Yang sudah bisa, alhamdulillah lebih ini jago, lebih pintar, dan lebih paham. Jadi belum bicara accounting cycle, enggak, baru accounting intuition. Contoh gini, buku original ya. Nah, pada tanggal 1 November tahun 2010, Chris Crack, pemilik, ini kan namanya enterprise, usaha baru, membuat perusahaan mendirikan perusahaan. Beijing bisnis, memulai bisnis, membuka perusahaan baru. Ya, dikenal apa namanya perusahaan? Ayo, nama perusahaan apa ini? Sepakat dulu. Nah, namanya Net Solution. Kalau kampus kita apa namanya? Pinter, udah gede itu pinter. Bukan university, bukan rektor, salah ntar. Ya, kita adalah siswada itu pimpinannya ketua. Nah, kalau universitas namanya rektor, gitu ya. Kalau di perusahaan namanya dirut, beda lagi. Oke. Nah, tadi sepakat kalau Anda kerja seperti ini nanti, kalau misalnya bisnis baru, Chris Crack deposit, si tuan pemilik tadi setor uang berapa? Mungkin kalau buku terjemahan 25 juta, kalau dalam dolar 25.000, hilang 03 ya, sepakat dulu ya, paham ya? Ya, kalau dalam rupiah nolnya tambahin 25 juta lah. Ya, kalau dolar hilangnya
25.000 aja. Sama aja. Kemana? Ke rekening bank. Banknya siapa? Banknya PT-nya yang baru, itu Net Solution. Jadi bukan pribadi, tapi untuk perusahaan. Ya, oke. Paham dulu. Nah, apa mencatatnya? Tadi kan rumus dulu ya, dipahami depan tadi. A sama dengan L plus E, itu dulu. Yang depan tadi. Ya. Nah, kalau ini kan baru satu. Aset, artinya sebelah kiri, kas bertambah. Jadi ini asetnya perusahaan bertambah, bentuknya apa? Cash. Jadi asetnya baru satu, cash 25.000. Sisi lain, anggap aja kalau sebelah itu aktiva sama pasiva. Nah, pasiva itu ada dua, ya, liability, kewajiban, sama ekuitas. Nah, ini pertama-tama pasti perusahaan mendapatkan aset dari mana? Dari ekuitas, yaitu modal setor dari pemilik. Setoran modal dari pemilik, ya. Aset kas sama dengan modal. Modalnya namanya Chris Crack, karena namanya Chris Crack ya, bukan si Agit ya. 25.000. Dan harus sama. Sisi sebelah kiri harus sama sisi sebelah kanan, itu rumus dulu. Paham nomor 1. Yang kedua. Nah, yang kedua. Kan tadi punya uang ya, perusahaan. Nah, sekarang lanjutannya, Net Solution perusahaannya ini exchange, boleh exchange pertukaran atau purchase, membeli boleh, bahasanya terserah. Ya. Membeli apa? Tanah dong. Masa pengen buat perusahaan di awang-awang di langit, ya beli tanah lah, tempat tanah usaha. Gitu ya. Nah, aset kita sekarang bertambah untuk perusahaan. Kasnya tadi 1, pertama 25, yang sekarang ada tambahan bentuknya land. Ya. Nah, permasalahan yang berubah ada angkanya. Tadi nomor 1 kan 25, ya kan? Sekarang kasnya dikurangi 20 untuk beli tanah, tapi nggak ada yang hilang, hanya pertukaran aset. Kasnya berkurang, tapi tambah ada tanah yang masuk. Tetap sama kan 25? Ya kan? Kemudian untuk owner nggak pengaruh, tetap 25, nggak ada pengaruh transaksi. Jadi 25 sama dengan 25. Oke. Kemudian C, lanjutannya. Daring demand, Net Solution purchase price. Selama bulan berjalan, ini kan bulan, kalau tahun year, ya kan, kalau hari day. Net Solution membeli supplies, perlengkapan, kalau di buku terjemahan namanya bukan perlengkapan, ini bahan habis pakai. Ya. Dan sepakat untuk sepakat untuk membeli ini membayar ner fitur, artinya membayarnya nanti ke depan. Berarti ada timbul namanya utang. Intinya apa? Pada bulan ini perusahaan membeli perlengkapan atau bahan sebagai ngutang gitu loh. Oke. Berarti aset kita ada tambahan namanya supplies. Supplies itu boleh perlengkapan atau bahan habis pakai. Kalau bahasa terjemahan perlengkapan, tapi kalau bahasa adopsi bahan habis pakai. Sepakat ya? Berarti transaksi yang ketiga adalah perlengkapannya bertambah plus sisi lain sebelah kanan, di bidang lain sisi lain ada pembatas, kewajiban bertambah 1.350. Kok dijumlah aset sama dengan liability plus equity. Oke, sampai transaksi C. Nyambung? Oke, sip. Lanjut. B. Net Solution perusahaan kita menyiapkan jasa, memberikan jasa, melayani jasa. Ya. Pendapatnya saya adalah 7,5 dan diterima cash. Maksudnya gini kalau disimpulkan. Anda menjual jasa, jasa apa kan? Jadi kita sekarang contohnya baru perusahaan servis dulu, jasa dulu, nggak usah mikir merchandise, manufaktur, jangan dulu, karena yang kita belajar itu yang simple dulu. Nanti kalau simple bisa baru dagang, baru manufaktur pun nanti di semester 3 ada cost accounting biaya. Oke, kita menjual jasa apa? Mungkin jasa pembukuan, jasa pajak, jasa apa saja lah ya. Intinya apa di situ?
Karena cash berarti kas kita bertambah 7,5. Itu 5.000 dari mana? Ingat silsilah tadi. Kalau dipanjangin ada tadi pertama 25 terus kurangi macam-macam ya. Sampai akhirnya saldo kemarin terakhir 5.000. Nah, 5.000 ini ditambah sekarang pendapatan dari jasa 7,5 menjadi saldo kita 12.500. Splice nggak pengaruh. Lainnya nggak pengaruh, tetap jumlah tapi tambah 00 aja. Ya, utang di sebelah kanan utang nggak pengaruh, tapi ekuitas pengaruh. Berarti ini kan yang berpengaruh adalah kas bertambah 7,5, modal ekuitas bertambah 7,5. Jumlahnya harus balance antara aset, liability plus equity. Oke. Jelas dulu? Oke, bagus. Nah, gini maksudnya, mohon maaf. Ini kalau Bapak yang kayak gini-gini kan ini yang buku original, yang mohon maaf Bapak nggak apa-ngapain hanya cerita. Aku tadi kan dari original semua, bahasa Inggris semua, sebetulnya dari Amerika. Nah, kalau diadopsi ini tambahannya sama nih. Bapak kutip itu seperti ini beda paham ya. Aset liability equity ke bawah semua. Kalau yang original kan di sana nggak ngerti adopsi kita. Makanya kalau buku adopsi buku kita ditambah ini. Liability equity itu ada account payable, credit card sama fixed earn gitu loh. Ini kalau buku tapi sama, tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Kalau adopsi itu lebih rinci kita punya. Indonesia punya. Takutnya ada nanti buku baca buku terjemahan sama buku adopsi, Anda jangan bingung. Kalau terjemahan mirip original asli bahasa Inggris, kalau adopsi sesuaikan kebutuhan kita, tahun kita, nama kita gitu loh maksudnya. Nama orang kita, perusahaan kita gitu aja, dan standarnya kita. Lanjut. Transaksi ya berikutnya udah berjalan nih, udah pertengahan bulan misalnya gini. Not solution membayar following expense. Paid boleh payment, payment boleh, paid boleh. Perusahaan membayar macam-macam beban. Antara lain ada wage, gaji, rent, sewa, utility juga Indonesia utility. Dan miscellaneous itu beban lain-lain, beban rupa-rupa. Ya. Akhirnya nyatanya apa persamaan? Totalnya berapa tuh? Nah, ini kan bayarnya apa? Pakai tunai ya. Tunai membayar beban macam-macam, gaji. Ya. Gaji, sewa dan utility sama miscellaneous. Oke. Totalnya berapa ya? 28 850 ya. Nah, itu kalau di yang berkurang apa? Adalah berkaitan dengan ekuitas. Kalau berkaitan kan ekuitas kurang ya. Ada wage, beban gaji, kemudian beban sewa, beban juga itu sama beban lain. Totalnya berapa? 28. Ya. Kemudian sisi lain apa? Sebelah apa? Sebelah asetnya ada perubahan nggak? Ada Pak. Yaitu 20 juta tetap 1350 sama 850. Jadi aset sama dengan liability plus equity harus sama. Ya. Perusahaan memiliki beban lain-lain, beban rupa-rupa, beban utility, beban gaji dan beban sewa. Jadi harus sama terus antara aset, liability plus equity. Nah, kalau diadopsi ini ceritanya di bagian equity itu rinci ya, yang merah itu. Kalau pakai adopsi. Nah, Bapak pengennya Anda yang pakai buku Anda ini yang pakai adopsi nanti PR-nya, biar lebih rinci gitu. Kalau bisa. Kalau original nggak ngerti apa itu beban sewa, beban gaji, beban itu enggak. Kalau di luar buku asli kan hanya aset, liability, equity yang menurun ke bawah semua. Kalau ini bisa panjang ke kanan kita. Karena masing-masing dijabarkan gitu ya perbedaannya ya. Ini, Pak. Oke. Kemudian F, pahit lagi. Makanya pahit itu kan bayar utang, gara-gara utang makanya pahit. Perusahaan membayar kreditor selama bulan berjalan. Berapa?
950. Apa sih bayar? Ingat, waktu itu beli apa kok sampai ada utang? Ayo. Kan gitu ya. Membayar utang bahasanya. Berarti kas kita berkurang, utang kita berkurang, mencatatnya min sama min. Nyambung? Nyambung. Oke. Jadi kas kita berkurang, utang kita berkurang, lama-lama lunas juga nanti sih. Tapi yang kita sekarang transaksi tanggal ini. Kemudian at the end of the month, artinya pada akhir bulan biaya perlengkapan atau jumlah perlengkapan on hand. On hand itu maksudnya jangan di tangan enggak ya. Maksudnya ini adalah perlengkapan kita sisa di gudang sama kita itu berapa? 550 gitu loh. Terus penggunanya 800. Awalnya berapa sih perlengkapan kita? Biar tahu dulu. Total perlengkapan kita berapa? 1350. Dipakai berapa? 8. Berarti supplies on hand itu artinya sisa yang di gudang fisiknya 550 ya. Berarti apa? Supplies kita berkurang ya 800. Sisi lain balance sama ekuitas kita berkurang 800. Supplies on hand. Nanti kalau belajar ke depan pada chapter akhir-akhir sebelum inventory receivable kita belajar cash. Makanya ada namanya cash on hand, cash on bank, petty cash, ada reconciliation bank itu nanti. Karena ada hand itu tangan. Jangan bicara tangan kaku itu enggak, tadinya bicara perusahaan ya, fisik artinya kita punya perusahaan itu hand ya. Kalau ini kan gudang. Nyambung ya, oke. Terus kalau diadopsi kayak gitu tuh panjang. Supplies expense. Jadi beban-bebannya banyak tuh. Ada beban gaji, beban sewa, beban supplies, beban utility, beban miscellaneous rupa-rupa tadi. Kalau dipanjangin lebih rinci gitu. Kemudian apa? Nah, ini hampir terakhir. At the end of the month, artinya pada akhir periode, ini kita bicara periode 1 bulan loh. Kalau di akuntansi periode banyak ya. Dari sekarang Bapak pancing, ada daily, harian, ada weekly, mingguan, ada monthly, bulanan, ada triwulan, 3 bulanan, ada kuartal, 4 bulanan, ada semi annual atau per setengah tahunan atau per semesteran, 6 bulan, ada annual report tahunan. Jangan lupa ya, ini kita baru contoh kalau bicara month, bulanan. Kalau laporan keuangan biasanya tahunan tuh, Januari sampai Desember. Jangan susah dulu ya. Kita bicara bulanan, 1 bulan dulu. Oke, pada akhir bulan biasa the end of the month. Makanya ada weekend, ada the end, bubar gitu loh. Pada akhir bulan pemilik Chris Crack tadi kan withdraw, mengambil namanya withdrawal prefer, penarikan pribadi. Berapa? Ya nah pemilik boleh ngambil nggak apa-apa. Kalau karyawan nggak boleh ngambil, nyuri kena sanksi nanti ditangkap. Kalau pemilik boleh ngambil. Berapa? 2.000. Nah, apa diambil? Uang untuk keperluan pribadi. Prefer itu penarikan pribadi. Ambil uang dari mana ya? Dari kas perusahaan dong. Pilih punya dia gitu. Ya, berapa? 2 juta. Berarti kas kita berkurang, kas perusahaan sama modal kita berkurang, modal perusahaan ya gitu loh. Oke? Dah. Nah, kalau dipanjangin, kalau kamu nggak usah pakai 2 versi, ya 1 aja ya. Yang ini yang panjang biar lebih rinci tadi. Pakai yang ini, yang lebih detail. Itu Chris Dawing prefer atau withdraw, penarikan pribadi. Sisi lain adalah berkaitan dengan kas. Yang ditampilkan kenapa kok satu yang nggak kelihatan kan? Ini sisi liability, equity, yang aset nggak kelihatan sebelah sono gitu loh. Jangan kaku ya. Lanjut. Nah, alhamdulillah ternyata tadi ada transaksi sampai A, B, C, D, E, G, H selesai, langsung di rekapnya ini nih, kita udah direkap tadi. Kas, perlengkapan atau bahan pakai, tanah, akun mebel, utang dagang, capital. Di akhir-akhir kemudian di jumlah, kalau bisa nanti Anda per transaksi jumlah, saldo akhir per tanggalnya. Pada akhir periode setelah transaksi, masing-masing akun
Kas itu akun atau rekening atau perkiraan sama. Ya. Kalau lihat ini ada berapa akun ya? Ada 5. Cash, supplies, land, akun payable, capital modal. Ya. Untuk aset, harta, kekayaan itu ada 3 jenis. Kas, perlengkapan, tanah, aset. Kalau kewajibannya 1, baru 1 di sini ya. Nanti soal nanti ke depan ada akun payable, not tax payable, interest payable, itu nanti soal tax payable nanti. Yang penting sekarang hanya satu-satunya bicara utang dagang dulu atau utang usaha. Kemudian modal, ekuitas. Masing-masing dijumlah ke bawah, jebret. Ternyata saldo akhirnya kas kita sekarang terakhir 5.900. Perlengkapannya di gudang 550. Tanah kita harganya dihargain 20.000. Utangnya masih ada 400. Modal kita masih 26.050. Dari data ini boleh disajikan namanya financial statement, laporan keuangan. Gitu ya. Oke, kita langsung cepat. Ren? Min 20. Di jumlah 20.000. Sebentar lihat atas tadi. Tanah 20. Tanah tadi kalau tanah kan nggak dikurangi kan? Ini tanah 20.000. Salah itu. Iya, Karena saldo akhir tanah kan nggak dikurang, nggak dijual kan? iya Pak. Ya, akhirnya 20. Ya, 20. Bukan begitu sebentar. Cash. Oh, bukan. Gini. Tadi kan yang B transaksi membeli tanah kan? Ya. Ini caranya begini, cara berikutnya. Kita keluar uang, kan kita punya modal 25 kan? Iya, Beli tanah, kas kita berkurang 20. Tanah ini plus, kenapa? Kenapa plus? Karena satu sisi aset. Kalau ini min jadi berapa? Min 40. Nyambung? Berarti Nyambung. salah namanya. Ya, bahasa Inggrisnya tipu. Ngerti tipu? Namanya anak muda kan tipu ngetiknya merem biasa. Itu nggak signifikan. Bahkan kenapa nggak signifikan ini dianggap salah? Kan tadi udah cerita di atas. Kecuali nggak ada bukti sebelumnya kan? Nyambung? Nyambung Pak. Paham ya? Artinya orang jangan dipukul apa, misalnya air susu setitik air sebelanga, jangan sampai gitu. Hati-hatinya itu nggak signifikan. Tadi benar, hanya koreksinya bagus sekali. Saya sangat salut. Tapi intinya tujuannya benar. Oke ya? Lanjut. Oke Pak. Laporan akuntansi dikatakan salah satu utama adalah laporan keuangan, financial statement, ya. Ringkasan kepada owner. Jadi kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan, mulai low top, ya. Oh, kerja juga daerah sini. Gak apa-apa, lagi semangat. Oke ya, sekarang menyusun laporan keuangan. Oke. Prepare financial statement. Jadi data tadi yang simpel dulu, kita belajar yang simpel, bukan accounting cycle tapi accounting equation. Menyusun laporan keuangan. Ya. Sebetulnya yang benar nanti loh, takutnya Anda sudah jago dari SMK. Laporan keuangan, financial statement are prepared directly from the adjusted table. Yang benar nanti kalau kerja ini kan kita nggak usah lengkap dulu, tapi ngerti mananya. Dalam membuat laporan keuangan disusun dari langsung from adjusted table. Neraca saldo setelah penyesuaian, kan belum belajar penyesuaian. Kita jangan kaku amat gitu. Tapi nanti harus begitu, ya. Moga-moga paham. Kalau ini kan kita hanya belajar simpel dulu dari transaksi ditaruh dalam persamaan akuntansi. Tolong buatkan laporan keuangan. Udah, gitu simpel. Nggak bicara adjustment, closing nggak usah dulu nanti. Nyambung dulu ya. Nah, yang dilaporkan apa? Banyak laporan, income statement, laporan laba rugi, owner equity, laporan ekuitas, balance sheet sekarang namanya financial position, laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian cash flow arus kas. Satu lagi nggak ada. Ada satu lagi namanya not financial statement, catatan atas laporan keuangan. Catatan gitu. Oke. Ini artinya, maknanya, simpelnya. Income statement laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan beban suatu periode tertentu, suatu perusahaan. Laporan ekuitas adalah ringkasan perubahan ekuiti pemilik selama periode tertentu atau 1 bulan tadi. Balance sheet atau neraca, yang benar financial position, laporan posisi keuangan. Daftar aset,
kewajiban, liabilitas sama ekuitas, ya, tanggal tertentu. Cash flow, ringkasan penerimaan dan pengeluaran. Satu lagi, not financial statement, catatan atas laporan keuangan yang tadi 1, 2, 3 disampaikan, gitu loh. Ada kebijakannya, gimana mengenai standar akuntansi, kemudian penyusutan pakai metode apa, presiden pakai metode apa, itu nanti keterangan nanti, itu nanti kapan-kapan. Dan itu ilmunya tinggi, nggak usah dulu, ya. Oke, laporan keuangannya modelnya seperti ini, di tampil halaman 22. Ini hasilnya nanti seperti ini sebetulnya. Nah, hasilnya ini nanti kita ceritakan satu persatu. Ini totalnya dulu akumulasi yang tujuannya kita ke belakang, tapi kita sudah sajikan di sini dulu. Ini hasilnya nanti seperti ini loh, nanti seperti ini. Nah, supaya dapat ini kita mau cerita, paham dulu. Nyambung? Oke, tujuannya bisa membuat ini laporan keuangan ya, ada 4. Ya. Oke. Data ini yang persamaan akuntansi ini, ya, kita membuat sekarang laporan yang pertama adalah laporan income statement, laporan laba rugi. Datanya dari tabel ini ya. Oke. Nah, pertama, pendapatan honor, pendapatan jasa. Judulnya dulu, PT-nya, laporannya, nama laporan sama periodenya. Harus judulnya, identitas skopnya. PT-nya net solution, nama laporan laba rugi, income statement, dan periodenya untuk bulan terakhir yaitu bulan Desember 30, bukan 31. Kalau November 30 ya, 2010. Tahunnya relatif kan ini udah bentuknya soft copy atau hard copy. Karena buku kan ada terus, tapi caranya bikinnya sama. Kecuali pajak beda ya. Kalau akuntansi agak lebih umum. Karena IFRS use cap. Kalau pajak ngikutin yang sekarang karena semua HPP-nya harmonisasi untuk pajaknya berubah semua, mau tarifnya, PPHPN dan sebagainya berubah. Tapi kalau akuntansi agak lebih umum. Oke, intinya gini cara berpikirnya. Laporan laba rugi kalau ditanya orang adalah berapa sih laba atau rugi? Gini aja Pak, jawabnya. Total revenue dikurangi total expense. Selesai. Total pendapatan dikurangi total biayanya. Selesai. Gitu. Laba berarti kalau pendapatan total pendapatannya besar dengan beban. Tapi kalau total pendapatnya dengan beban namanya BEP, break even point atau titik impas titik pulang pokok. Tapi kalau bebannya besar namanya loss, rugi. Itu dulu cara berpikirnya. Oke, ini total dulu. Total pendapatan namanya pendapatan honor, pendapatan jasa 7.500. Nggak ngarang dari mana? Di sini. Di total pendapatan jasa 750 dapat dari mana coba? Yaitu transaksi pada D ya, first earn 7.500 yang warna biru, blue. Oke. Kemudian dikurangi semua beban selama periode berjalan, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban utility. Nah, di saldo akhir masukin di sini sebelah ini, ya sebelah kirinya. Kemudian dijumlah total beban operasi. Pendapatan tadi, pendapatan jasa tadi, yang kan kamu misalnya jasa pembukaan, jasa macam-macam 7.500 dikurangi total bebannya, total biaya 4.450 menjadi laba. Kalau sebetulnya namanya kan namanya gross profit, laba kotor, tapi kita nggak usah bingung dulu ya. Tadi kan ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, sudah pajak, laba bersih, laba persam. Kita jangan bicara itu dulu. Ya, intinya semua pendapatan beban ini laba. Kebetulan namanya net income, laba bersih soalnya. Ya, jangan kaku ya. Ini contoh dulu, namanya laba lah. Ya. Oke, laba ini to the statement of owner equity akan diteruskan di laporan kedua namanya apa? Statement of owner equity atau laporan perubahan ekuitas di sini nih, ya. Nih ekuitas. Ini cara berpikirnya. Sebentar ya. Nah, ekuitas ya judulnya sama tadi. Judul PT-nya, kemudian nama laporannya ekuitas, kemudian periodenya untuk bulan yang berakhir November 30 tahun ya.
Fiskal capital, ingat ini apa perbedaan November 1 sama November 30. Paham nggak? Coba salah satu ini November 1, November 30, apa bedanya coba? Yuk, Bapak pancing dulu. Itu ada tulisan November 1 sama November 30, apa bedanya? Yuk. Betul. Anggap aja gini ya, yang teman-teman agak simpel. Modal awal waktu itu adalah modal awal tanggal 1 November. Modal awalnya ada nggak? Nggak ada, karena bentuknya investasi. Beda nanti kalau periode berikutnya ada modal awal, berarti modal akhir sebelumnya. Dan dilanjutkan terus. Ini kan awal pembukaan. Namanya investasi November. Kalau investmentnya nggak ada, langsung tulis namanya modal awal November 1. Boleh. Ini kebetulan dipisah. Modal awal kosong, tapi sebagai investasi pertama. Ya. Berapa tadi store uang pertama? 25 juta. Kalau di adopsi atau di ya adopsi, kalau terjemahan semuanya sama. Kalau terjemahan dapat 25.000. Investasi store uang ke bank, tapi namanya nama perusahaan, rekening gironya ya, rekening korannya perusahaan. Kemudian 25 tadi awal, pada periode berjalan kan kita ada transaksi ya, menjual, membeli, menjual, membeli. Kita ada hasil apa dalam bulan berjalan? Laba atau rugi tadi? Ayo, tambah kan? Berarti modal awal tadi ada perubahan ditambah laba selama periode berjalan 1 bulan November. Berapa labanya tadi? 3.050. Kan oke? Berarti total menjadi 28, 50. Jangan lupa ya, yang merah itu kan dari laporan pertama itu. Nah, sekarang dikurangi dengan less withdraw gitu. Tadi dikurangi dengan penarikan pribadi orang pemilik. Ya, 2.000. Berarti ekuitasnya menjadi untuk perusahaan 26 karena tadi modal awal ditambah dengan laba periode berjalan dikurangi dengan preferred menjadi 26.50. Nah, 26.50 ini adalah nanti menjadi modal akhir, yaitu bulan November, akhir periode tanggal 30 atau akhir bulan. Oke? Jadi modal awal ditambah laba periode berjalan dikurangi preferred menjadi modal akhir kepemilikan perusahaan terakhir 26. 26 ini jangan lupa nanti dilaporkan di balance sheet atau neraca di financial position, laporan posisi keuangan. Kita lanjutkan. Nah, data tadi yang di tabel kita masukkan satu persatu, terutama yang cash, supply line itu sama akun payable, modal juga. Nah, nih, lihat cash, saldo akhir di bawah tadi udah ada kan 5.900. Ini lihat, sorry, mungkin nggak kelihatan ya. Ini neraca kelihatan? Oke, ingat tuh di neraca judulnya PT-nya neraca, kalau bisa samanya yang final position, kemudian neraca pada tanggal 30 November 2010. Aset kita kan hanya 3 tadi. Kasnya total saldo akhir ya di jumlah ke bawah tadi ya, 5.900, perlengkapan atau habis pakai 550, tanah lainnya landing landasan 250. Total aset kita, total kekayaan kita, perusahaan kita itu punya harta 26.450. Sisi lain ya, untuk liability plus equity, account payable di jumlah ke bawah 400. Sama ini yang non equity di tabel nggak ada, tapi dari equity modal, yaitu dari laporan ekuitas nomor 2 ya. Oke. 400 tambah 2650 menjadi total liability plus equity. Total kewajiban atau liabilitas plus ekuitas 26. Harus balance. Aset sama dengan liability plus equity, kan pesan begitu tadi. Asetnya ke bawah ada kas, supply line, liability-nya 1, account payable, utang dagang, utang usahanya, equity 1, modalnya pemilik. Oke, digabung ya, atas bawahnya di kanan pasifannya. 26 sama dengan 26. Selesai. Nah, ini bentuknya adalah neraca form, akun form, artinya horizontal atau T account.
boleh nyusunnya ke bawah, ya. Bentuk staffel ke bawah, aset, liability, equity boleh ke bawah, atau bentuk bentuk report, laporan, atau bentuk staffel bawah, atas. Kalau ini kanan kiri. Oke. Nah, ini ada latihan sebetulnya di soal, kalau bukunya ada, berarti kelas Bapak suruh buka buku halaman sekian ada. Ya. Kalau Bapak pakai original, Anda pakai yang adopsi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Di latihan udah ada ya, contohnya cara berpikir. Disikapin aja. Nah, tugas Anda adalah, tadi satu lagi ya, laporan untuk cash flow ya, arus kas. Arus kas itu ada 3 bagian atau kegiatan. Dari aktivitas operasi, kemudian ada aktivitas untuk financing, pendanaan, dan investasi. Ada 3. Operasi, aktivitas, kemudian investment, investasi, dan pendanaan, financing. Ya. Kalau melihat data tadi, apa sih laporan arus kas? Cash flow dari aktivitas operasi. Ya, laporan seksi ini meningkat dari penerimaan kas dan pembayaran kas untuk operasi. Dari pembelian dan penjualan biasanya untuk operasi yang normal. Kemudian untuk cash flow dari investasi adalah bagian seksi ini melaporkan transaksi untuk perolehan atau akuisisi dan penjualan aset tetap. Aset itu permanen. Nanti ceritanya gini, dalam neraca tadi balance sheet kan ada aset, ada 2. Aset lancar namanya current asset, sama aset non lancar atau non current asset, aset tetap lah. Aset lancar itu ceritanya nanti ada cash, receivable, inventory, supplies, investment gitu. Nah, aset yang permanen atau tetap itu ada building, bangunan, tanah, land, machinery, mesin, equipment, peralatan, sebagainya, itu namanya tetap, jangka panjang. Tapi kita belum cerita, tapi di sini udah artinya udah ada soalnya. Permanen aset itu aset tetap ya. Aset jangka panjang lebih dari 1 tahun. Dan semua susut kecuali tanah. Kemudian cost flow dari financing, pendanaan. Seksi ini melaporkan transaksi berhubungan dengan investasi pemilik atau setoran modal pemilik, pinjaman, dan pengambilan pribadi. Investasi pemilik, setoran modal dari pinjaman, dan kaitan dengan pengambilan pribadi, owner atau prefer. Ya. Ini data ini tabel, kita buat laporan arus kas seperti ini. Nah ini, ingat ini ada baris-baris, Bapak nggak tandain, tapi ada cash from operation, aktivitas. Aduh ya Allah, sorry. Bapak cerita panjang nggak ngambil tadi. Ini ya, ngambil ya, kalau nggak di, ini ya. Ini kita bagi 3 dulu ya. Judul kayak tadi semua, PT-nya, kemudian laporannya sama periodenya. Arus kas, cash flow from operating activities. Arus kas dari aktivitas operasi, nyambung dulu. Ya. Yang kedua nanti di bawah tengah, cash from investing aktivitas. Arus kas dari aktivitas investasi. Yang ada titik 2-nya. Bawah lagi ya agak itu cash flow from financing activities. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Itu dulu, ya. Nah, yang pertama dulu kita bahas. Cash flow from operating activitas. Artinya arus kas dari aktivitas operasi. Dapat apa? Arus kas masukan, cash received from customer. Penerimaan kas dari customer atau pelanggan. Apa tadi? Penjualan jasa, penyiapan jasa 7,5 tadi yang ada ekuitas masuk tadi ya. Penerimaan jasa tadi loh, dibayar. Kita mendapatkan uang dari pelayanan jasa. Bisa tadi ada pembukaan, pajak tadi loh, 7,5. Kemudian deduction atau less boleh bahasanya. Dikurangi dengan cashment. Pembayaran kas untuk for expense and payment creditor. Pembayaran kas membayar beban-beban, pengeluaran kas untuk membayar beban-beban dan membayar hutang atau kredit. Ingat loh, bayar beban untuk operasional sama utang kewajiban karena kredit, mungkin karena utang usaha, utang dagang, dan sebagainya. Nah,
Kemudian kita jumlah pendapatan dari operasi itu kan ada receipt tadi dikurangi dengan deduction. Berarti net cash flow arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 2.900. 7.500 dikurangi 4.600. Itu dulu satu bagian pertama, operasi. Paham? Ya, itu dari tabel angka-angkanya ya, karena tabelnya kelihatan. Yang kita rekap dari transaksi. Ingat, kita belum bicara jurnal posting, jangan ke situ dulu. Yang lain belum nyambung karena dari sarjana, dari SMK, SMA, dari IT dan dari lain-lain. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah cash flow arus kas dari aktivitas investing atau investasi. Biasa investasi kan di sini kebetulan hanya satu yang pada PT Net Solution dan bulan November. Berarti yang hanya satu-satunya yaitu tidak menerima masukan investasi tapi cash payment for acquisition of land. Pembayaran kas untuk perolehan tanah atau membeli tanah. Berapa? 20.000 ini yang kamu bahas tadi nih, ya. Jadi kalau investasi boleh rugi karena bicara store, ya. Membeli tanah untuk dibuat gedung pabrik, gedung kantor, kan harus punya tanah. Hanya satu doang ya. Nanti berkembang yang lain, tapi kita contoh yang untuk satu perusahaan ini dulu. Kalau aktivitas operasi ada dua, masukan dan keluaran tuh ada di atas. Tapi untuk investasi hanya pengeluaran doang, masukannya nggak ada gitu dulu. Terakhir yang bagian ketiga aktivitas dari bicara dengan financing atau pendanaan. Dapat apa? Cash receipt penerimaan kas dari investasi owner atau pemilik. Tadi kan pertama itu kan setoran modal tadi yang ke bank 25.000. Dikurang apa perusahaan? Yaitu ada preferred, withdraw, deduction, pengurang. Ya. Pengurang kas dari pengambilan pribadi oleh owner atau pemilik 2.000. Di jumlah net cash flow from financing aktivitas ya untuk arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah 23. Nah, kalau gitu disimpulkan net cash flow ya arus kas totalnya dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan totalnya adalah 2.900 ditambah min 20.000 ditambah plus 23 totalnya saldo kas akhir 5.900 dan jumlah cash flow saldo akhir ini harus sama dengan yang di neraca akun kas saldonya kas di neraca. Paham? Moga-moga paham ya. Oke. Jadi udah ada 4 laporan. Nah, ini contoh latihan dan Bapak kasih solusinya seperti yang di buku. Ya. Kita nggak sempat bahas karena biar selesai waktunya. Oke, alhamdulillah terakhir tugas Anda adalah kalau di buku halaman 51. Tapi walaupun Anda nggak punya buku, kenapa di akuntansi harus banyak latihan? Biar tadi itu bukan nonton doang itu, tapi paham juga dan nanti mencoba tangan kita bergerak, pikiran kita bergerak, mindset kita bergerak. Saya latih kayak tadi nih, lihat halaman 51 seperti kalau bukunya. Kalau nggak punya buku, Bapak udah kasih soft kopinya di slide maupun di fotonya ada. Kenapa ada tugas evaluasi pemahaman? Paham nggak sih cerita dari pagi Bapak teriak-teriak dari tadi itu, ya kan? Yang kedua, dari Anda itu ada nilai tugas mandiri salah satu. Nanti banyak, tapi ini contoh satu dulu. Kalau dan yang berikutnya aktif mahasiswa, jangan sampai kuliah nggak ada tugas, nggak ada PR, ketawain orang di mana-mana. Kok kamu kuliah nggak ada tugas, nggak ada buku, nggak enak, ya kan? Dan wujud kuliah, semua orang senang kalau kita tuh aktif, rajin belajar, rajin buka buku, rajin banyak referensi gitu. Tulis tangan, nggak pakai komputer, tuh gede tuh. Tulis tangan. Kalau pakai komputer kita balapan, saya Bapak merem nih pakai komputer akuntansi. Tangan bergerak dulu biar tangannya jarinya nggak stroke loh. Tulis tangan dulu. Yang rapi, belajar rapi dulu. Ada penggaris, jangan jorok, jangan coret-coret. Belajar dulu. Dari sekarang udah rapi profesional. Karena pengen minta nilai yang rapi profesional orang seneng. Kalau belepotan, garisnya kayak ular, mau nilai berapa itu? Tetap dinilai tapi kan nggak maksimal. Ya, moga-moga
mengerti apa tujuan maunya Bapak itu ada yang luar biasa, bukan biasa di luar. Nih, aslinya tuh di buku. Halaman 51 Bapak foto juga. No, aslinya tuh buku. Ya. Ya. Kalau ini Bapak kasih juga di slide, Bapak resume nih. Ini Inggrisnya, tadi Indonesianya. Cash, utang dagang, perlengkapan, utang dagang, modal, prive, pendapatan jasa honor, beban musik, beban sewa kantor, beban sewa peralatan, beban iklan, advertising, beban gaji, beban cuti, beban perlengkapan, dan sebagainya. Nah, kenapa kamu tugaskan tadi? Supaya dalam benak orang minta tolong sama kita semua, kita bisa nggak sih menjadikan membantu mereka buat laporan. Untung kita sudah belajar, dan untung kita punya buku, untung kita punya slide, untung kita punya materi. Buka lagi nanti kalau lupa, buka. Itulah kalau punya, walaupun jelek, walaupun kurang, yang penting punya dulu. Ya, oke. Ini tugasnya nih kalau Bapak ketik tuh, kalau di slide ya. Padahal ini ada di buku tadi juga. Boleh pakai ini, boleh pakai itu, sama aja. Oke, siap? The end. Berakhir. Satu chapter selesai. Tujuannya bisa mau laporan keuangan dari persamaan akuntansi. Itu dulu. Ada pertanyaan? Pasti nggak ada, karena jelas banget. Nah. Yo. Oke. Raca, cash. Oh ini. Ya, gini nih saya kasih tahu. Intinya ini tampil kan? Di situ ada gambar. Ada gambar nggak? Ada 4 laporan? Iya. Nah, Bapak jelaskan. Itu kan sebelah kanan ada balance sheet atau neraca kan? Ya Allah, ulangi lagi nih, Bapak. Harus paham. Pertanyaannya bagus. Di neraca sebelah kanan atas halaman 22 itu ada tulisannya cash 5.900 kan? Tolong ceritakan itu cash, total cash saldonya 5.900 pada periode ini. Tolong ceritakan arusnya keluar masuk gimana sih caranya? Makanya kita mau buat yang bawahnya ini, statement of cash flow. Arus keluar masuknya kas. Namanya statement of cash flow. Arus kasnya masuk dan keluar. Terbagi 3, operasi, investasi, sama pendanaan. Makanya Bapak kuning itu biar jelas. Total 5.900 itu, oh itu ceritanya ngalur ngidulnya, cerita historisnya seperti itu. Ya, total saldo akhirnya 5.900 karena tambahan cara menjumlahnya dari total aktivitas operasinya 2.900 dikurangi dengan beli tanah 20.000 dari aktivitas untuk investasi, kemudian ditambah dengan aktivitas pendanaan 23, berarti totalnya 5.900 harus matching sama induknya yaitu kas di neraca. Oke. Yang lain harus paham dan harus senang dulu sama akuntansi. Nggak, dosennya dibenci nggak apa-apa. Yang penting mata kuliah harus senang. Harus saya. Kalau perlu memang pada susah semua, dan ini kan di semester 1 yang itu hanya akuntansi dan itu pokok loh, nanti dapat ke depan banyak akuntansi. Istilahnya kita tatap muka di kampus, Bapak siap kok, artinya malam ya Rabu malam kalau memang Anda misalnya belum nggak boleh tatap muka, kita kuliah offline juga boleh. Kalau seandainya diminta. Karena akuntansi harus tahu, harus cinta dulu di pengantar akuntansi, harus nomor 1. Selebihnya nanti ngitung pajak, mengaudit kan dari laporan keuangan gitu loh. Paham? Ya. Misalnya setuju, semua sepakat Pak, minggu depan kuliah kampus, nggak apa-apa juga. Kita izin pimpinan. Karena akuntansi harus bisa dan banyak ngitung gitu loh. Apalagi yang nggak masuk, udah nggak masuk, nggak punya buku, nggak baca, tambah pusing, lama pingsan dia, ya kan? Tapi kalau ada aktif, seneng dan rajin, nah itu moga-moga sinergi runtutan itu paham, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Takutnya nomor 1 nggak ada, atau nomor 3, atau 4 nggak ada, atau nomor 7. Aduh,
Kasihan dia. Akuntansi nggak main-main begitu, harus runtutan, urut, ya harus ikut terus. Kalau nggak ikut memang sakit dan minta izin sok sipo ya baca bukunya sendiri, paham? Mbak. Oke. Kalau ini udah jam 9:30 Bapak malam ya, kita off dulu, nggak harus 10 jam tank. Kita kan juga tadi lebih awal, tidak harus 2 jam total, itu kita juga bijaksana, bijak sini, situ. Kita cukup ya. Terima kasih. Selamat malam.